Ilmu ini sebenarnya sangat mahal dan jarang sekali diungkap ke publik. Namun, hari ini terpaksa saya buka karena ini bukan sekadar cerita. Ini adalah pesugihan yang nyata, harta melimpah tanpa risiko. Bagikan adalah rahasia yang selama ini tersembunyi di balik tabir. Tetaplah bersama, karena ilmu ini bisa mengubah hidup seseorang, sebuah kekayaan besar dari alam yang tidak pernah dibayangkan, tentang pesugihan harta. Daripada terus disembunyikan dengan dalil-dalil agama atau cerita-cerita menakutkan yang seringkali membuat kita meragukan kebenarannya, saya ada di sini untuk membuktikan bahwa pesugihan itu ada. Uang yang diberikan oleh bangsa jin, khususnya dari bangsa jin, adalah benar-benar uang nyata, uang cash, bukan sekadar bayangan atau ilusi. Ada beberapa mantra khusus yang jika diucapkan dengan kesungguhan hati, bisa membuat bangsa jin mau meminjamkan uang mereka kepada manusia tanpa syarat yang berat. Tidak perlu ada tumbal atau resiko yang sering kita dengar dalam cerita-cerita mistis lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, buat saudaraku di channel, ada sebuah rahasia besar yang selama ini jarang dibicarakan secara terbuka. Mudah-mudahan saudara semua berada dalam keadaan sehat dan dilimpahi rahmat serta keberkahan, terutama dalam hal rezeki yang melimpah dan kesehatan yang selalu terjaga dimanapun saat ini berada. Amin. Amin. Allahumma amin. Pesugihan ini tidak membutuhkan ritual rumit atau pengorbanan besar yang mengerikan seperti yang banyak diceritakan. Cara untuk mendapatkan kekayaan dari bangsa jin yang sudah lama hidup berdampingan dengan manusia. Dengan mantra yang tepat dan kesungguhan, mereka akan meminjamkan kekayaan mereka kepada manusia tanpa memerlukan imbalan yang berat. Hanya dengan kedisiplinan dalam merapalkan mantra, kekayaan itu bisa mengalir dengan mudah. Namun, perlu diingat, walau tidak ada risiko yang seringkali digembar-gemborkan dalam cerita pesugihan lainnya, tetap ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Mantra ini bukanlah sekadar ucapan, melainkan harus dilakukan dengan niat yang benar dan fokus penuh. Itulah yang membuat bangsa jin bersedia memberikan pinjaman uang cash kepada manusia. Jangan salah, ini bukan sembarang ilmu. Ilmu ini sangat mahal, dan hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar siap secara lahir dan batin. Banyak yang penasaran dari mana sebenarnya asal-muasal uang pesugihan itu. Apakah benar orang yang melakukan pesugihan bisa menjadi kaya raya tanpa harus bekerja keras? Bagaimana metode dan cara uang hasil pesugihan itu datang? Ini pertanyaan yang sering muncul dan membutuhkan penjelasan lebih dalam. Perlu dipahami, pesugihan bukanlah sekadar menggunakan pelarisan. Pelarisan, menurut saya, bukanlah bagian dari pesugihan. Pelarisan lebih mirip dengan strategi usaha, seperti halnya diskon atau metode marketing. Artinya, pelarisan adalah cara manusia sendiri untuk meningkatkan penjualan dan menarik lebih banyak pelanggan. Uang yang datang melalui pelarisan bukanlah hasil dari jin, melainkan dari usaha manusia itu sendiri. Misalnya, ada seseorang yang memiliki warung dan mengalami penurunan jumlah pelanggan. Ketika warungnya sepi, dia menggunakan pelarisan untuk menarik kembali pelanggan. Tapi, jangan langsung berburuk sangka terhadap istilah pelarisan, karena ada banyak jenis pelarisan yang bisa digunakan. Beberapa pelarisan menggunakan kekuatan hitam, sementara yang lain menggunakan kekuatan putih. Hasilnya pun seringkali serupa, yaitu peningkatan penjualan. Namun, hal ini tidak bisa disebut sebagai pesugihan, karena dalam pelarisan, uang tetap berasal dari manusia, bukan dari bangsa jin. Banyak yang salah kaprah menganggap bahwa setiap bentuk pelarisan adalah pesugihan. Padahal, pesugihan sejati melibatkan interaksi langsung dengan makhluk gaib, di mana jin meminjamkan kekayaan mereka tanpa melibatkan usaha fisik manusia. Lantas, bagaimana cara pesugihan sebenarnya bekerja? Disinilah letak rahasianya. Pesugihan sejati tidak melibatkan upaya marketing atau diskon, tetapi melalui ritual tertentu yang meminta bantuan jin untuk memberikan kekayaan secara langsung. Berbeda dengan pelarisan yang masih bergantung pada usaha manusia, pesugihan melibatkan makhluk lain di luar dunia manusia. Berhasil menguasai ilmu ini, biasanya sudah mengetahui cara memanggil dan berinteraksi dengan bangsa jin
untuk mendapatkan harta tanpa syarat yang berat. Pesugihan ini tentu saja memiliki metode yang berbeda-beda, tergantung dari jenis ilmu yang digunakan. Ada yang melalui ritual sederhana, ada juga yang memerlukan pengorbanan lebih besar. Namun, tidak semua pesugihan melibatkan risiko tinggi, seperti yang sering diceritakan. Beberapa ilmu pesugihan justru bisa dilakukan dengan aman, selama aturan yang ada diikuti dengan benar. Banyak yang masih belum memahami dengan jelas tentang perbedaan antara pelarisan hitam dan pelarisan putih. Jika hasil dari pelarisan dipukul rata sebagai sesuatu yang haram, maka bahkan pelarisan putih pun akan dianggap haram. Namun, hal ini tentu tidak bisa disamakan begitu saja. Misalnya, orang yang menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk pelarisan, yang dikenal sebagai pelarisan putih, tentu berbeda dari pelarisan yang menggunakan kekuatan negatif atau jimat tertentu. Di masa kini, sangat jarang orang yang menggunakan jimat untuk pelarisan. Sebagian besar orang, terutama yang memahami agama, udah tahu bahaya dan dampak negatif dari pelarisan yang mengandalkan kekuatan jin atau setan. Bahkan dalam praktik pelarisan hitam, seperti yang sering terdengar dalam cerita tentang bakso pocong, tidak semua orang benar-benar mengerti bagaimana itu bekerja. Ada kisah di mana seorang anak kecil melihat penjual bakso yang tampak sedang memangku pocong. Ini jelas merupakan bentuk pelarisan yang melibatkan kekuatan gaib dan setan. Namun, yang perlu dipahami adalah bahwa sekuat apapun pelarisan yang digunakan, baik dengan jimat, kekuatan jin, atau bahkan setan, itu tidak akan berhasil jika orang tersebut tidak bekerja atau membuka usaha. Pelarisan hanyalah sarana untuk menarik pelanggan, tapi tanpa adanya usaha nyata, promosi, dan kerja keras, hasil yang diharapkan tidak akan tercapai. Bahkan ketika seseorang menggunakan kekuatan gaib untuk pelarisan, hasilnya tetap bergantung pada usaha manusia itu sendiri. Misalnya, jika seseorang membuka warung dan menggunakan pelarisan, tetapi tidak menghargai kualitas barang atau layanan yang dijual, maka pelanggan juga akan pergi. Jadi, meskipun pelarisan bisa membantu, itu tidak berarti orang bisa duduk diam dan uang akan datang begitu saja. Setiap bentuk pelarisan, baik putih maupun hitam, memerlukan upaya dari pemilik usaha. Inilah mengapa dalam ilmu pesugihan, terutama yang menggunakan bantuan jin, ada perbedaan besar dengan pelarisan. Pesugihan sejati melibatkan perjanjian atau interaksi langsung dengan makhluk gaib yang memberikan kekayaan tanpa harus bekerja atau berpromosi. Ini yang membedakan pesugihan dengan pelarisan biasa. Pesugihan bisa memberikan harta tanpa usaha fisik, tetapi tetap ada aturan dan risikonya. Dan banyak yang masih salah kaprah mengenai pelarisan, terutama yang menggunakan jimat, setan, atau bahkan sosok seperti pocong sebagai sarana menarik pelanggan. Sebenarnya, pelarisan semacam ini tidak langsung menghasilkan uang bagi pemilik usaha. Terjadi adalah pengaruh terhadap pikiran pelanggan, sehingga mereka merasa barang atau makanan yang dijual tampak lebih baik dan terasa lebih enak. Sugesti inilah yang bekerja, bukan kekuatan magis yang benar-benar menciptakan kekayaan. Setan atau khodam yang digunakan dalam pelarisan hanyalah makhluk energi yang bisa berinteraksi dengan frekuensi pikiran manusia, membuat pelanggan merasa tertarik tanpa alasan yang jelas. Namun, tidak penting untuk dipahami bahwa pelarisan semacam ini bukan pesugihan. Pesugihan melibatkan kekuatan yang berbeda, di mana seseorang bisa mendapatkan kekayaan tanpa harus bekerja secara fisik. Nah, jika dibandingkan dengan pelarisan yang menggunakan ayat-ayat suci atau doa-doa khusus, prinsipnya tetap sama. Doa atau asma tidak langsung mendatangkan uang, tetapi kekuatan frekuensi dari doa itu bisa memengaruhi alam pikiran orang lain, menarik mereka untuk datang ke tempat usaha. Tanpa usaha nyata, pelarisan, baik yang menggunakan kekuatan hitam maupun putih, tidak akan berhasil. Artinya, meskipun seseorang menggunakan jimat atau doa, kalau dia tidak membuka usaha atau bekerja, maka hasil yang diinginkan tidak akan datang. Pelarisan hanya membantu meningkatkan pengaruh terhadap pelanggan, tetapi uang tetap datang dari hasil kerja dan usaha manusia itu sendiri. Maka, pelarisan sesungguhnya hanyalah alat bantu, bukan sumber uang langsung. Pertanyaan yang sering muncul adalah, dari mana sebenarnya uang pesugihan itu berasal? Apakah benar uang itu datang dari bangsa jin?
Banyak orang yang tidak pernah terlibat dalam ritual pesugihan sering mengatakan bahwa uang hasil pesugihan hanyalah tipu daya setan. Mereka percaya bahwa di alam gaib tidak ada uang dan bangsa jin hanya memperdaya manusia. Tetapi apakah benar demikian? Misteri ini masih menjadi tanda tanya bagi banyak orang. Banyak pandangan berbeda mengenai asal-usul uang pesugihan. Pesugihan sering dikaitkan dengan kemampuan bangsa jin untuk membantu seseorang mendapatkan kekayaan, namun banyak yang beranggapan bahwa jin sebenarnya tidak memberikan apa-apa. Ada yang mengatakan bahwa jin pesugihan hanya mengambil sebagian dari rezeki yang sudah ditetapkan untuk seseorang. Misalnya, jika seseorang mendapatkan rezeki uang 1 miliar dalam sebulan dari Allah, tetapi baru bisa memperoleh uang 10 juta melalui usaha dan kerja keras, sisanya yang 900 juta konon diberikan oleh jin pesugihan. Tapi apakah ini benar? Ada pandangan yang mengatakan bahwa bangsa jin sebenarnya hanya memanfaatkan rezeki yang memang sudah menjadi milik orang tersebut. Mereka mengklaim uang yang mereka berikan sebagai hasil pesugihan, padahal itu hanyalah rezeki yang sudah ditakdirkan untuk manusia tersebut. Pertanyaannya, dari mana jin bisa tahu jumlah rezeki yang Allah tetapkan untuk seseorang? Karena dalam agama, rezeki itu adalah rahasia yang hanya Allah yang tahu. Bahkan malaikat pun tidak memiliki pengetahuan tentang jumlah rezeki yang diberikan kepada manusia. Jadi, bagaimana mungkin bangsa jin bisa mengetahui hal itu? Jika memang benar uang yang diberikan oleh jin adalah takaran rezeki manusia itu sendiri, seolah-olah jin memiliki kemampuan yang hampir sama dengan Tuhan, yaitu bisa mengakses dan mengambil apa yang ada dalam ketetapan Allah. Tapi, jika dipikirkan lebih lanjut, apakah mungkin bangsa jin memiliki kekuatan untuk mengambil sesuatu yang berada dalam genggaman Allah? Bagaimana bisa seseorang yang bekerja keras, berdoa, dan melakukan berbagai amalan hanya mampu mendapatkan sebagian kecil dari rezekinya, sedangkan jin yang tidak melakukan apa-apa bisa mengambil bagian yang lebih besar? Yang perlu direnungkan. Benar pesugihan bekerja seperti yang mereka katakan? Berarti bangsa jin bisa mengambil sesuatu yang seharusnya menjadi hak seseorang hanya dengan duduk-duduk saja. Sementara orang tersebut sudah bekerja keras siang dan malam, berdoa, bahkan melakukan ribuan amalan. Apakah ini masuk akal? Ataupun sebenarnya pesugihan hanyalah ilusi, tipu daya yang membuat manusia percaya bahwa jin memiliki kekuatan yang sebenarnya tidak mereka miliki? Inilah yang sering menjadi perdebatan dalam dunia pesugihan. Apakah kekayaan yang diperoleh dari pesugihan benar-benar datang dari jin? Atau itu hanyalah permainan sugesti dan kebetulan belaka? Satu hal yang pasti, rezeki sejati hanya berasal dari Allah, dan tidak ada makhluk, baik jin maupun manusia, yang bisa mengambil apa yang sudah Allah tetapkan tanpa izinnya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak yang mempercayai bahwa pesugihan mampu mendatangkan kekayaan tanpa perlu bekerja keras. Bayangkan, seorang pelaku pesugihan hanya duduk di rumah, namun uang mengalir deras tanpa henti. Kadang bahkan dalam jumlah yang tidak main-main, seperti uang cash yang dihantarkan langsung oleh bangsa jin, lengkap dengan karung-karung yang berisi penuh uang tunai. Seolah semua menjadi sangat mudah dan tanpa usaha. Tapi benarkah sesederhana itu? Sebagian besar pelaku pesugihan mengklaim bahwa uang yang mereka dapatkan adalah uang sungguhan, bukan daun-daunan yang disulap. Uang tersebut datang dengan cara yang tidak biasa, dibawa dari alam gaib ke dunia nyata oleh bangsa jin. Namun, ini bukan hanya soal uang. Ada juga cerita tentang emas, intan, dan berlian yang diberikan oleh jin kepada pelaku pesugihan. Benda-benda ini kemudian dijual atau dicairkan menjadi uang oleh si pelaku. Sehingga pesugihan dianggap sebagai cara instan untuk memperoleh harta benda yang melimpah. Namun, ada satu pertanyaan besar. Dari mana sebenarnya bangsa jin mendapatkan uang ini? Jika dipikirkan secara logika, uang di dunia manusia itu adalah sesuatu yang nyata, tercetak dan diatur oleh sistem ekonomi. Lalu bagaimana mungkin jin yang hidup di alam berbeda bisa memiliki akses ke uang tersebut? Ini tentu menimbulkan keraguan. Meskipun banyak yang percaya bahwa jin bisa memberikan uang kepada manusia, pertanyaan besar ini seringkali tidak terjawab dengan jelas. Ada juga yang berpendapat bahwa segala kekayaan ini mungkin terjadi karena sifat Allah yang Maha Adil. Sebagaimana manusia diberi rezeki berupa uang dan kekayaan di dunia,
maka bangsa jin pun diberikan hal serupa, hanya saja bentuknya tidak terlihat oleh manusia. Dengan kata lain, pesugihan mungkin dianggap sebagai jalan pintas untuk memanfaatkan apa yang ada di alam gaib dan membawa kekayaan itu ke dunia manusia. Namun, apa yang terlihat mudah sebenarnya memiliki syarat yang berat, seperti memberikan tumbal atau pengorbanan tertentu. Pesugihan memang menarik perhatian karena janji kekayaan yang instan, tetapi selalu ada harga yang harus dibayar. Entah itu dalam bentuk tumbal atau risiko lain yang tersembunyi. Pertanyaan besar yang sering muncul adalah, apakah kekayaan yang datang dari pesugihan benar-benar tanpa risiko? Ataukah di balik kekayaan tersebut tersembunyi hal-hal yang justru membawa kesengsaraan di kemudian hari? Inilah yang sering kali tidak disadari. Pesugihan mungkin menawarkan kekayaan instan, tetapi apakah itu benar-benar tanpa risiko? Dan apakah rezeki yang didapat dari jalan ini bisa memberikan kebahagiaan yang sejati? Atau justru akan membawa masalah di masa depan? Pesugihan sering dianggap sebagai jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan tanpa harus bekerja keras. Namun, apakah benar ada pesugihan yang benar-benar tanpa risiko? Banyak yang tidak menyadari bahwa uang yang diberikan bangsa jin kepada pelaku pesugihan sesungguhnya adalah uang nyata, bukan uang ilusi atau tipu muslihat. Uang yang didapat pelaku pesugihan itu memang uang cash, bukan hasil curian, tetapi uang yang memang dimiliki oleh bangsa jin. Bagaimana bisa bangsa jin memiliki uang? Sederhananya, seperti halnya manusia yang membutuhkan uang untuk bertransaksi, bangsa jin pun demikian. Mereka juga memiliki sistem ekonomi di alam mereka. Maka ketika manusia melakukan pesugihan, bangsa jin akan meminjamkan uang dari kekayaan mereka sendiri. Proses ini tidak berbeda jauh dengan manusia meminjam uang dari bank, hanya saja kali ini banknya berasal dari alam gaib. Ketika seorang pelaku pesugihan meminta sejumlah uang, bangsa jin tidak memberikan uang dari satu sumber saja. Mereka akan mengumpulkan uang dari berbagai makhluk jin yang memiliki harta, seperti meminjam dari berbagai orang kaya untuk mencukupi permintaan tersebut. Inilah yang membuat pelaku pesugihan seolah-olah mendapatkan uang secara ajaib tanpa perlu bekerja. Namun, ada harga yang harus dibayar. Permasalahan yang sering terjadi adalah banyak yang meminjam uang dari bangsa jin ini tanpa memperhatikan syarat dan ketentuan yang mereka sepakati. Sama halnya seperti manusia yang seringkali menandatangani perjanjian di bank tanpa membaca seluruh detailnya, pelaku pesugihan juga seringkali mengabaikan syarat-syarat yang diberikan bangsa jin. Padahal, di balik kekayaan yang ditawarkan, ada persyaratan tumbal atau bahkan tindakan yang melibatkan perbuatan dosa, seperti perzinahan. Pada akhirnya, ketika kekayaan yang didapatkan dari pesugihan sudah habis, barulah pelaku sadar bahwa mereka telah masuk ke dalam jebakan. Mereka baru menyadari bahwa ada syarat berat yang harus dipenuhi, seperti memberikan tumbal nyawa atau lainnya. Sayangnya, di tahap ini, sudah terlambat untuk mundur, dan pelaku harus menghadapi konsekuensi dari perjanjian yang mereka buat. Jadi, meski pesugihan menawarkan kekayaan yang instan, sebenarnya tidak ada kekayaan tanpa risiko. Pesugihan mungkin terlihat seperti solusi cepat, tetapi di balik itu semua, ada bahaya yang tersembunyi jika syarat-syarat tidak dipatuhi. Bukankah lebih baik berjuang secara nyata, daripada mengambil jalan pintas yang berisiko menghancurkan hidup di kemudian hari? Ilmu pesugihan ini sebenarnya sangat mahal dan sulit untuk diakses oleh banyak orang. Namun, kali ini terpaksa saya buka rahasianya. Ada pengetahuan lama yang tersembunyi, ilmu pesugihan yang bisa memberikan harta tanpa risiko. Yang mengejutkan, uang yang diberikan oleh bangsa jin bukanlah uang ilusi, melainkan uang nyata, uang tunai milik mereka sendiri. Hal ini sering diselimuti oleh cerita-cerita menakutkan, namun kenyataannya jauh dari yang dibayangkan. Tidak ada tipu muslihat dalam pesugihan ini, uang tersebut benar-benar ada dan bisa dimiliki tanpa syarat berat. Ilmu pesugihan ini berasal dari pengetahuan leluhur yang memiliki mantra khusus. Apalkan mantra ini secara benar dan penuh keyakinan, bangsa jin bersedia meminjamkan uang tunai kepada manusia, dan yang lebih menarik, tanpa syarat apapun. Lalu, bagaimana bisa bangsa jin melakukan ini? Jawabannya ada di masa lalu. Ketika bangsa jin pertama kali ingin menempati suatu pulau, para leluhur di pulau ini terkenal sangat keras, bukan hanya kepada manusia lain, tetapi juga kepada makhluk gaib seperti bangsa jin. Mereka tidak diizinkan begitu saja.
para leluhur memberikan satu syarat. Kita semua adalah makhluk Allah yang diberi rezeki. Jadi jika bangsa jin ingin hidup berdampingan dengan manusia di pulau tersebut, mereka harus bersedia meminjamkan rezeki, dalam hal ini berupa uang, kepada manusia tanpa syarat. Begitu pula sebaliknya, jika bangsa jin membutuhkan bantuan dari manusia, mereka tidak akan meminta imbalan atau syarat apapun. Perjanjian ini pun disepakati, dan sebagai bukti, dibuatlah sebuah surat perjanjian dalam bentuk mantra. Ada sekitar 50 bait mantra yang bisa digunakan oleh penduduk pulau tersebut untuk meminjam uang dari bangsa jin. Dan menariknya, pesugihan ini benar-benar tanpa syarat berat atau tumbal seperti pesugihan lainnya yang sering kita dengar, sebagai bagian dari perjanjian lama yang masih berlaku hingga sekarang. Dengan mantra ini, bangsa jin akan memberikan uang tunai secara langsung kepada mereka yang tahu cara menggunakannya, tanpa syarat dan tanpa risiko yang menakutkan. Ini adalah ilmu pesugihan yang sangat jarang diketahui orang, dan satu-satunya jalan pintas menuju kekayaan tanpa harus mengorbankan apapun. Mantra pertama yang bisa digunakan untuk memanggil bangsa jin agar meminjamkan uang berbunyi, Wasam Mandara Musam Mandara. Sedangkan mantra kedua berbunyi, Laka Mantra Mubaraka Mantra. Mantra ini harus dibaca di alam terbuka, tidak boleh di rumah, apalagi di dalam kamar. Carilah tempat yang diyakini banyak dihuni oleh bangsa jin, seperti di pegunungan, hutan, atau tempat-tempat keramat di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, atau Sulawesi. Tempat-tempat tersebut diyakini memiliki pengaruh gaib yang kuat, dan di sanalah bangsa jin sering berkumpul. Waktu yang tepat untuk memulai ritual ini adalah dari pukul 12 malam hingga jam 5 subuh. Ini adalah waktu-waktu ketika alam gaib lebih aktif dan lebih mudah diakses. Buat bahasakanlah kini mantranya secara terus-menerus selama waktu tersebut. Jika perlu istirahat untuk buang air kecil, makan, atau minum, lakukanlah. Tetapi setelah itu segera lanjutkan pembacaan mantra hingga waktunya selesai. Jika mantra ini diucapkan dengan penuh keyakinan dan fokus, maka jin yang pernah terikat dengan perjanjian mantra ini akan datang. Mereka akan muncul tanpa tanda-tanda menakutkan, tanpa angin atau hujan, dan langsung membawa uang miliknya. Jika jin tersebut memiliki banyak uang, maka yang didapat juga banyak. Sebaliknya, jika jinnya hanya memiliki sedikit uang, maka jumlah uang yang diberikan pun akan sedikit. Ini adalah hasil langsung dari proses peminjaman uang gaib yang dilakukan melalui perjanjian lama. Mantra ini bekerja tanpa ada tumbal, syarat berat, atau risiko yang biasanya mengiringi pesugihan. Semua bergantung pada bagaimana saudara menjalankan ritualnya dan seberapa kuat ikatan dengan jin tersebut. Namun, yang penting, ketika menjalani ritual ini, fokus harus tetap pada mantra dan jangan ada keraguan dalam hati. Keberhasilan datang dari keyakinan yang penuh dan kedisiplinan dalam menjalankan amalan tersebut. Ilmu ini sebenarnya sangat mahal dan sulit didapatkan. Banyak yang mencoba mencari tahu rahasia di balik pesugihan harta tanpa risiko, namun hanya sedikit yang berhasil menemukannya. Hari ini, saya terpaksa membuka ilmu ini agar siapapun yang mendengarkan bisa meraih manfaat tanpa harus menjalani proses berbahaya yang seringkali disertai syarat berat, seperti tumbal atau perjanjian gaib yang merugikan. Ilmu pesugihan yang saya bagikan ini adalah jalan bagi mereka yang ingin mendapatkan harta secara cepat dan aman tanpa menanggung risiko besar seperti yang seringkali dikaitkan dengan praktik pesugihan lainnya. Berbagai cerita tentang pesugihan seringkali menakutkan, namun yang jarang diketahui adalah bahwa ada cara aman untuk mendapatkan bantuan dari alam gaib tanpa harus memberikan sesuatu sebagai gantinya. Pesugihan ini bekerja dengan cara memanfaatkan hubungan perjanjian lama antara bangsa manusia dan bangsa jin. Sejak dahulu kala, bangsa jin telah hidup berdampingan dengan manusia, khususnya di wilayah-wilayah tertentu seperti Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Hubungan antara manusia dan jin ini diatur oleh aturan-aturan tertentu yang telah ada sejak zaman nenek moyang. Melalui mantra-mantra khusus, bangsa jin bisa dipanggil dan dimintai bantuannya untuk memberikan harta tanpa syarat yang memberatkan. Semua ini dilakukan dalam kerangka perjanjian gaib yang sudah ada jauh sebelum kita lahir. Dalam menjalankan amalan ini, yang paling penting adalah kesungguhan dan ketekunan.
Mantra-mantra yang dibacakan tidak hanya sekedar kata-kata kosong, namun merupakan kunci untuk membuka pintu antara dunia manusia dan dunia jin. Dengan mantra yang tepat dan ritual yang dijalankan sesuai aturan, bangsa jin akan hadir dan memberikan apa yang diminta. Namun, ingatlah bahwa semua ini tetap harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Apapun hasilnya, kuncinya ada pada bagaimana kita mengelola hasil yang didapat. Jika harta datang, maka gunakanlah dengan bijak. Jangan sampai harta yang diperoleh justru menjerumuskan ke dalam keserakahan atau kesulitan baru. Akhirnya, dengan semua yang telah disampaikan, semoga ilmu ini bisa bermanfaat dan digunakan dengan cara yang baik. Jika ada kesalahan dalam penyampaian atau kekeliruan dalam kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.